Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Septiani dari program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Psikologi dan Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hadisul if atau berita bohong dan perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, apa sih hadisul if itu? Yaitu berita bohong tentang perzinahan istri Nabi Muhammad SAW. Hadis ifki menjadi bab tersendiri dalam kitab hadis karena besarnya pengaruh negatif berita bohong. Jadi Nabi Muhammad SAW menjadi standar kebenaran, role model dan panutan bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Sabda beliau disejajarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, menjadi rujukan sumber hukum Islam dari 14 abad yang lalu sampai hari akhir. Kesempurnaan sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW beriringan dengan sifat kemanusiaan beliau. Petunjuk sifat kemanusiaan Nabi Muhammad SAW yang paling jelas adalah beliau seperti layaknya manusia pada umumnya, yaitu beliau makan, beliau minum, buang hajat, menikah, terus memiliki anak dan cucu, bermuamalah dengan istrinya serta tertimpa musibah. Perbedaan Nabi Muhammad SAW dengan sifat basyariahnya dibandingkan dengan manusia lainnya adalah cara menghadapi problematika kehidupan. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjadi standar kebenaran. Kesempurnaan Nabi Muhammad SAW tidak menjadi halangan pada rumah tangga beliau yang pernah tertimpa sebuah fitnah. Kejadian fitnah ini bukan kepada Nabi langsung, akan tetapi kepada istri muda beliau, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Kisah fitnah ini terekam dalam sebuah riwayat panjang yang disebut hadis if atau hadis berita bohong. Selanjutnya, fitnah kepada Aisyah binti Abu Bakar. Fitnah yang berasal dari kabar bohong berimbas sangat keji kepada mereka yang menjadi objeknya. Bukan hanya manusia biasa saja yang terkena imbas dari berita bohong atau hoaks. Bahkan istri Nabi, Ummul Mukminin, pernah merasakan pedasnya kabar fitnah yang menerpanya. Berita bohong yang berobjek Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu an, menjadi cobaan tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai pereda berita bohong tersebut untuk melindungi marwah Ummul Mukminin. Berita bohong dalam bentuk riwayat ini sering disebut dengan hadis ifki, yaitu berita bohong tentang perzinahan istri Nabi Muhammad SAW. Hadis ifki menjadi bab tersendiri dalam kitab hadis karena besarnya pengaruh negatif berita bohong. Berita bohong yang berdampak negatif kepada istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu an, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang panjang lebar. Setidaknya ada 12 ayat yang menerangkan tentang kebohongan dalam hadis ifki tersebut. Yaitu ada di dalam surat An-Nur ayat 12 sampai 14 yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Sekiranya tidak ada kurma Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Quran Surat An-Nur ayat 12-14. Keterangan bantahan dari Allah Subhanahu wa taala atas beredarnya hadis ifki di Madinah diterangkan sekurangnya dalam 12 ayat surat An-Nur ayat 11-22. Pokok ayat ini menunjukkan tentang kebohongan dalam gosip Madinah dan ancaman bagi mereka yang menyebarkan berita bohong. Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Aisyah radhiyallahu an yang tertinggal kereta ketika pulang dari perang Muraisi dan diantar pulang oleh Safwan bin Mu'attal. Pembuat berita bohong ini tidak lain seorang munafik bernama Abdullah bin Salul dengan menyebarkan berita kedatangan Aisyah radhiyallahu an bersama dengan lelaki lain. Lalu Ali dan Aisyah dalam kerangka hadis if.
Latar belakang hadis ifki berasal dari perang kaum muslim yang dipimpin Rasulullah SAW dengan suku Bani Mustalik pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Perang ini dinamakan dengan Muraisi atau Marisi yang dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana adat kebiasaan Rasulullah SAW ketika berangkat perang akan mengundi istri beliau yang akan disertakan dalam rombongan perang. Dan Aisyah radhiyallahu an mendapat giliran untuk mendampingi Rasulullah SAW dalam pasukan perang. Letak suku Bani Mustalik berada di antara kota Madinah di utara dan Mekah di selatan. Suku ini sama halnya dengan suku-suku Quraisy yang memusuhi Islam ketika Nabi Muhammad SAW mulai mendakwahkannya. Suku ini adalah pecahan dari suku yang lebih besar bernama suku Bani Khuza'ah yang berada di fase Muraisi. Dalam perjalanan pulang, Aisyah radhiyallahu an yang menunggang kuda bersekedup atau jenis tenda yang di punggung unta berhenti untuk menunaikan hajat. Ketika hendak bergegas ke rombongan, ia sadar bahwa kalungnya terjatuh. Dengan segera Aisyah radhiyallahu an mencari kalung tersebut di tempat beliau berhajat. Ketika ditemukan, Ummul Mukminin bersegera kembali ke rombongan. Akan tetapi sudah terlebih dahulu tertinggal. Beliau dengan lemah lunglai tergeletak di atas tanah dan tertidur dilunggapi rasa kebingungan atas nasib dirinya tertinggal rombongan. Beberapa waktu kemudian, beliau ditemukan oleh Safwan bin Mu'attal yang bertugas sebagai pasukan pembersih setelah rombongan utama lewat. Ketika Safwan bin Mu'attal melihat pertama kali sesosok bayangan hitam tergeletak di tanah, tidak mengira bahwa itu adalah Ummul Mukminin. Ia mengenali sosok tersebut sebagai Ummul Mukminin karena pernah melihat Aisyah radhiyallahu an tidak memakai hijab sebelum turunnya syariat berhijab. Ketika mereka pertama kali menemukan sosok Aisyah radhiyallahu an, Safwan seketika mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah menemukan Aisyah radhiyallahu an tertinggal rombongan, Safwan mempersilakan Aisyah radhiyallahu an untuk naik ke unta dan segera menyusul rombongan. Unta yang dituntun Safwan dapat menyusul rombongan pasukan Rasulullah SAW ketika sedang beristirahat dari sengatan panas siang padang pasir. Hadis ifki atau berita kabar bohong baru tersebar dari mulut ke mulut ketika pasukan sampai di kota Madinah. Gembong penyebar berita palsu ini berasal dari tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dukungan mulut ini juga berasal dari Mistah bin Usasah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah bin Jahsi. Fitnah dalam peristiwa hadis ifki ini menjadi pembelajaran untuk jangan sampai menyebarkan berita yang tidak terkonfirmasi benar. Berita tentang hadis ifki sampai mendorong Ali bin Abi Thalib memberikan komentar kepada Rasulullah SAW. Komentar Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah diungkapkan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim menjadi sebab hubungan Ali bin Abi Thalib dan Aisyah menjadi renggang. Jadi Ali berkomentar kepada Rasulullah seperti ini. Ali tidak mengetahui benar atau salah kejadian yang menjadi gosip di Madinah tentang perzinahan Aisyah. Akan tetapi Ali menambahi bahwa wanita selain Aisyah radhiyallahu anha itu banyak. Komentar Ali bin Abi Thalib ini menjadi bahan kekurang cocokan Aisyah radhiyallahu anha kepada menantunya tersebut. Karena secara nggak langsung Ali bin Abi Thalib meminta Rasulullah untuk tidak usah membimbangkan Aisyah atas gosip yang beredar. Rasulullah bisa mencari wanita lain selain Aisyah radhiyallahu an. Tidak syak kejadian ini membuat Ali dan Aisyah sering berbeda pandangan bahkan dalam hal baiat kepemimpinan. Peristiwa hadis ifki benar-benar membuat hati Rasulullah menjadi bimbang. Akan tetapi hilang setelah Allah Subhanahu wa taala membuat penjelasan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 11 sampai 22. Setelah turunnya ayat ini, maka Safwan bin Mu'attal terbebas dari tuduhan dan nama Aisyah kembali bersih terbebas dari fitnah yang keji. Selanjutnya hadis if dalam konteks hukum. Hadis ifki tentang tuduhan zina yang dilakukan oleh Ummul Mukminin menjadi tonggak dalam mensikapi berita bohong. Bahwa pembuat dan penyebar berita bohong terkena hukuman sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Hukuman kepada orang yang memproduksi atau menyebarkan
berita bohong pada masa Rasul dilakukan dengan mendera atau mencambuk pelaku sebanyak 80 kali. Hukuman ini merupakan peringan hukuman yang kelak akan diterima di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah hukum bahwa ketika menuduh orang berzina, maka hendaknya membawa 4 orang saksi yang adil sebagai pembuktian. Hadis ifki menjadi hikmah dalam kehidupan modern. Ketika menuduh seseorang harus disertakan bukti yang valid dan kuat. Jika tidak dapat mendatangkan bukti dan saksi, maka tuduhannya tertolak secara hukum. Hukum tentang tuduhan yang tidak terbukti dibabkan khusus dalam ilmu fikih yang disebut sebagai khuzaf atau tuduhan zina. Jika pelaku khuzaf tidak dapat membuktikan tuduhannya, akan berimbas kepada konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama, dicambuk 80 kali. Yang kedua, ditolak persaksiannya selama-lamanya. Yang ketiga, dihukum fasik, bukan orang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam pandangan manusia. Jika pelaku penuduh zina melakukan taubat, maka kesaksiannya dipulihkan kembali dengan catatan harus menarik perkataan yang terkait dengan tuduhan tersebut. Maka dari hadis ifki, umat Islam bisa belajar tentang kehati-hatian dalam menyebarkan berita yang belum terkonfirmasi kejelasannya. Materi selanjutnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaybiyah, Mekah pada Maret 628 Masehi. Hudaybiyah terletak 22 km arah barat dari Mekah menuju Jeddah yang sekarang terdapat Masjid Ar-Ridwan. Di zaman Rasulullah SAW, banyak sekali perjanjian-perjanjian yang ditempuh dengan tujuan menyatukan perdamaian dan tidak timbul peperangan. Perjanjian Hudaybiyah menjadi salah satu perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di desa Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini awalnya merupakan nama sebuah lembah yang terletak di arah barat daya dari kota Mekah. Pada akhirnya, kemudian Hudaybiyah pun dikenal sebagai nama sebuah peperangan atau perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Quraisy yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah pada bulan Zulqa'dah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, dari kedua belah pihak, yakni dari kaum kafir Quraisy dan dari kaum Nabi Muhammad sepakat dan setuju atas diadakannya gencatan senjata, di mana gencatan senjata ini yang kemudian akan dilaksanakan selama kurang lebih 10 tahun. Yang kedua, kemudian setiap orang yang ada di Mekah akan diberikan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini yaitu digunakan untuk bergabung dan juga kemudian untuk mengadakan sebuah perjanjian baik itu dengan Nabi Muhammad SAW dan kepada kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, untuk setiap orang yang berasal dari pengikut kaum kafir Quraisy yang menyeberang dari dan pindah ke kaum muslimin, yang mana apabila berpindah tanpa ada izin yang berasal dari wali dari kaum kafir Quraisy, maka orang tersebut akan dilakukan pengembalian kepada kaum kafir Quraisy. Sementara jika ada seseorang yang berasal dari kaum Nabi Muhammad SAW yang bergabung dengan kaum kafir Quraisy meskipun tanpa seizin dari walinya, maka tidak bisa dikembalikan. Yang keempat, perjanjian terakhir. Pada saat tahun pelaksanaan perjanjian Hudaybiyah ini, Nabi Muhammad SAW dan kaumnya harus segera kembali ke Madinah. Kemudian untuk tahun selanjutnya, Nabi Muhammad dan kaumnya bisa diizinkan untuk melakukan ibadah haji yang kemudian diberikan syarat untuk tempat tinggal di daerah di kota Mekah. Di Mekah pun dalam kurun waktu 3 hari lamanya dan juga tidak diizinkan untuk membawa alat atau senjata, kaum muslimin bisa memasuki kota dan tinggal selama 3 hari di Mekah, dan senjata yang bisa mereka bawa hanya pedang, tersarung, dan tidak dibenarkan membawa senjata atau alat yang lain. Hikmah dan firman saat perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya mereka pun berangkat menuju pulang. Sementara pada saat rombongan ini berada di tengah perjalanan antara Makkah dan Madinah, turunlah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun kemudian membacakannya kepada kaumnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau yang banyak. Quran Surat Al-Fat ayat 1-3. Menjadi jelas bahwa perjanjian Hudaybiyah ini merupakan suatu kemenangan yang nyata.
sekali. Dan hal ini memang demikianlah adanya. Sejarah pun mencatat bahwa isi perjanjian ini merupakan suatu hasil politik yang bijaksana dan pandangan jauh ke depan. Kelanjutan dari perjanjian Hudaybiyah inilah yang mempunyai peran besar sekali pengaruhnya terhadap masa depan Islam dan bangsa Arab. Inilah pertama kalinya kaum kafir Quraisy mengakui Rasulullah SAW bukan sebagai pemberontak, melainkan sebagai orang yang tegak dan tinggi dan duduk sama rendah dalam istilah mereka. Sekaligus hal ini pun membuat kaum Quraisy mengakui pula berdirinya dan adanya kedaulatan Islam. Perjanjian Hudaybiyah ini adalah suatu pengakuan bahwa kaum muslimin pun berhak berziarah ke Ka'bah dan melakukan runtutan ibadah haji. Dengan begitu, mereka pun mengakui bahwa Islam merupakan agama yang sah di antara agama-agama lain di jazirah itu. Kemudian gencatan senjata yang dilakukan selama 2 tahun atau 10 tahun lamanya tersebut membuat pihak muslimin merasa lebih aman, terutama lebih aman dari jurusan selatan. Mereka pun tidak khawatir akan mendapat serangan dari kaum kafir Quraisy. Hal ini pun berarti membuka jalan bagi agama Islam untuk lebih tersebar lagi. Bukankah kaum Quraisy yang dulunya adalah musuh Islam yang paling gigih dan lawan perang paling keras yang pada saat ini sudah tunduk, padahal sebelum itu kaum kafir Quraisy sama sekali tidak pernah tunduk kepada Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dalam pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.